warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Octaviani dengan nomor NPM A1A021088 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada mata kuliah keterampilan berbicara kali ini yang diampu oleh Bapak Dr. Didi Yulistio MPD, saya akan cerita mengenai pengalaman bahagia, yaitu mengejar mimpi demi bahagia nanti. Sebelum masuk kuliah, aku telah banyak rencana untuk memperbaiki diri. Aku berpikir akan menjadi seorang yang lebih baik lagi, karena banyak mimpi dan harapan besar dari kedua orang tua. Di rumah, aku adalah anak yang kurang mandiri, dan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pun, aku tidak diperbolehkan pergi untuk mencari perkuliahan yang jauh. Tetapi, aku memilih tekad yang kuat untuk lanjut ke perguruan tinggi di luar kota, karena aku ingin merubah segala dalam hidup ini. Terbiasa untuk menjadi anak yang manja bukanlah keinginanku. Jadi aku ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa aku bukanlah orang yang lemah dan manja. Sehingga masuk Universitas Bengkulu yang akan membuatku bangkit untuk masa depan. Universitas Bengkulu termasuk kampus impian pada saat SMA. Banyak teman-teman yang menginginkan kampus tersebut karena Universitas Bengkulu adalah salah satu kampus negeri terbaik di Provinsi Bengkulu. Mimpi bukan hanya sekedar mimpi, tetapi juga dalam bermimpi kita dapat berimajinasi dalam kehidupan ini. Mimpi juga membuatku semangat untuk mengejarnya. Angan-angan yang besar di setiap orang pasti ada. Seperti aku yang memiliki mimpi besar menjadi seorang yang akan berguna dan bermanfaat untuk orang lain di masa depan nanti. Seperti halnya pada fakultas yang saya ambil di Universitas Bengkulu, yaitu Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang pada akhirnya akan membawa saya dalam suatu pekerjaan, yaitu menjadi seorang guru. Menjadi guru adalah salah satu kebanggaan karena dapat memberikan ilmu kepada generasi penerus masa depan. Menjadi guru harus memiliki tekad yang kuat karena pekerjaan ini tidak dinilai dari gaji yang didapatkan, namun kualitas pembelajaran yang akan diberikan, keikhlasan untuk memberikan ilmu untuk berbagi ilmu pengetahuan, mendidik anak-anak yang tidak kita kenal sebelumnya, hingga membantu mereka mencapai cita-citanya. Tetapi untuk mengejar mimpi, pada awal tahun lalu, aku mulai dibingungkan oleh keadaan yang membuatku ingin tetap bersama orang tua atau pisah dengan melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena kebimbangan orang tua juga yang membuatku semakin tidak nyaman untuk memilih universitas yang akan aku pilih. Dan saat itu aku sempat menyerah untuk keluar kota lalu melanjutkan perkuliahan di kota sendiri. Karena telah menyerah, aku tidak mengikuti jalur SNMPTN. Dengan berjalannya waktu, menunggu hasil pengumuman SNMPTN, banyak teman-temanku yang lolos hingga membuatku semakin menyesal dengan pilihanku. Teman-teman semua telah sibuk untuk menyusun data-data masuk ke Universitas Bengkulu, sedangkan aku masih akan memikirkan masuk kemana dan tak tentu arah. Hingga berjalannya waktu, aku memutuskan untuk masuk ke salah satu kampus di kotaku. Dan pada saat itu tibalah hari kelulusan. Aku lulus dari MAN, Madrasah Alia Negeri. Kembali lagi aku berdiri dengan hati dan tekad yang kuat berkata, aku Cynthia Octaviani yang akan mengejar mimpi hingga ku gapai nanti. Demi generasi, aku akan tetap berdiri. Akhirnya, di kotaku untuk masuk ke salah satu universitas, aku hanya dipersyaratkan untuk mengumpulkan nilai-nilai rapot dan beberapa persyaratan lainnya untuk masuk pada jalur SPAN. Dan seiring jalannya waktu, tibalah pengumuman hasil kelulusan. Pada saat itu, hati sangat berdebar kencang. Alhasil, aku membuka link kelulusan dan dinyatakan lulus. Tetapi aku masih memikirkan Universitas Bengkulu yang dimana kampus itu adalah salah satu universitas yang aku impikan. Dengan kekhawatiran orang tua juga yang melihatku sosok anak yang ceroboh dan manja. Tetapi dalam diam sambil menunggu waktu masuk pada saat pemberkasan, aku mencoba untuk tes SBMPTN di Universitas Bengkulu. Dalam hal itu, ada satu syarat yang dapat dilakukan untuk masuk ke Universitas Bengkulu, yaitu membuat akun LTMPT, baru bisa mengikuti tes. Dan pada saat detik akhir untuk melihat jadwal tes sesuai LTMPT, tetapi detik itu hatiku mulai hancur kembali. Tak disangka begitu banyak cobaan untuk melangkah ke depan. Perasaan yang campur aduk membuatku semakin terpuruk lagi. Aku sangat terkejut dan menangis tanpa ada kata-kata yang dapat aku ucapkan pada saat itu. Karena salah satu kecerobohanku, aku tidak mempermanenkan akun LTMPT yang seharusnya menjadi langkah awal persyaratan. Malam itu, akun pendaftaran telah tutup. Hingga tak ada lagi jalan untuk
aku bisa mengikuti tes SBMPTN. Semua teman-teman telah mengikuti jalur tersebut, dapat segera mempersiapkan diri untuk menghadapi tes. Sedangkan aku masih termangu dalam diam, memikirkan tak ada lagi masa depan yang akan membuatku menggapai semua mimpi-mimpi. Aku mulai terpuruk kembali sampai akhirnya aku benar-benar berpikir akan kuliah di kotaku saja. Di awal pemberitahuan untuk pembayaran uang UKT, aku langsung cepat-cepat membayarkan karena tidak ingin banyak kecerobohan lagi yang hampir membuat aku tidak bisa berkuliah di mana-mana. Tetapi tidak sebatas itu saja. Sambil menunggu jadwal masuk ke kampus, aku diam-diam untuk daftar jalur SNMPTN di Universitas Bengkulu atau jalur mandiri. Dengan data diri aku isi kembali dengan teliti. Pembayaran pendaftaran cepat aku selesaikan. Hingga buku-buku persoalan aku isi dengan jawaban yang memuaskan. Dengan tekad yang kuat, kembali aku ke Universitas Bengkulu, menginjakkan kaki pada saat jadwal tes telah dimulai pada gedung LPTIK saat itu. Ternyata tidak hanya saya sendiri yang tertinggal teman untuk masuk ke kampus impian. Tetapi di sana aku banyak bertemu dengan teman-teman. Tidak hanya bertemu, malahan kami mendapat ruang dan waktu tes yang sama. Dengan percaya diri, aku menyelesaikan soal-soal itu dan syukur banyak soal-soal yang masuk dari yang sudah aku pelajari. Hingga dengan sedikit mudah, aku dapat cepat menyelesaikan soal-soal tersebut. Hingga selesai tes, dengan berjalannya waktu, hari demi hari, aku lewati sambil menunggu hasil tes. Dan tibalah pada saat keluar hasil, aku dinyatakan lulus pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan cepat aku memberitahu kedua orang tua, dan dengan melihat semangatku untuk keluar kota, akhirnya orang tua menyetujui hingga selesai semua pembayaran. Lalu aku tinggalkan universitas di kotaku. Padahal saat itu juga aku telah selesai semua persyaratan dan pembayaran di kampus yang tepatnya di kotaku sendiri. Tetapi demi mimpi-mimpi aku harus tetap bersama tekadku. Hingga dengan meyakinkan kepercayaan kedua orang tua, di saat pada masuk satu semester di Universitas Bengkulu, aku hanya di rumah untuk melakukan kuliah daring dengan sungguh-sungguh. Dan sebenarnya aku sangat ingin bertemu dengan teman-teman baru dan suasana baru. Tidak hanya itu, aku juga menginginkan kuliah jauh agar dapat belajar hidup lebih mandiri lagi. Dengan hidup sendiri, aku akan berpikir lebih baik. Dan tak terasa waktu demi waktu aku lewati di semester 1. Kini telah meranjak ke semester 2. Terdapat kabar baik dari universitas akan dilaksanakannya kuliah secara offline di semester ini. Dengan begitu, aku akan mencari kos-kosan yang tidak jauh dari kampus impianku. Hingga kini sedikit demi sedikit, aku telah membuat orang tua semakin percaya bahwa aku bisa hidup mandiri dan tidak lagi ceroboh seperti dulu. Sekarang aku lebih teliti untuk hal-hal yang akan aku lakukan. Sangat bahagia saat itu membuat diriku bersemangat untuk melakukan hal-hal yang mendukung dalam perkuliahan. Lingkungan yang sangat ramah, kehidupan yang berbeda, dunia yang terasa terpenuhi dengan warna. Kebahagiaan yang tak dapat diungkapkan saat menjalani perkuliahan menjadi seorang mahasiswa. Seperti halnya menjadi seorang yang sudah dewasa menjalani kehidupan. Aku dengan bangga telah masuk universitas impian, semangat belajar dan mengejar cita-cita untuk kehidupan di masa depan. Ilmu pengetahuan yang selalu aku dapatkan akan menjadi tabungan untuk mengejar cita-cita di masa depan. Menurunkan ilmu yang kita dapat akan mengalirkan pahala-pahala jariah untuk tabungan di akhirat nanti. Sungguh mulia sekali bukan pekerjaan yang akan membangunkan generasi muda yang akan datang. Dengan banyaknya rintangan yang kita hadapi untuk menggapai mimpi, disinilah perjuangan kita diuji. Dalam kehidupan, semua orang pasti memiliki impian yang selalu diperjuangkan meskipun jalannya tidak benar-benar mudah. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, selain berjuang, tentu kita juga membutuhkan kesabaran agar tidak mudah putus asa kala hal-hal yang kita pikirkan tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Tetapi percayalah, sebuah doa dan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil akhir nanti. Jadi tetap semangat dalam menggapai tekad yang kuat untuk memiliki hidup yang lebih hebat. Apa yang kita kerjakan akan menjadi bagian besar dari hidup kita. Satu-satunya jalan untuk benar-benar puas adalah dengan bekerja keras. Dan satu-satunya jalan yang bisa bekerja adalah mencintai apa yang ada di hadapan kita atau apa yang sedang kita kerjakan. Kalau kita belum menemukannya, teruskan mencari, jangan berhenti. Karena dengan menggunakan hati, kita akan tahu saat kita menemukannya. Cukup sekian.
Sekian cerita dari saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.